Sebelum videonya dilanjutkan, ada dua hal. Pertama, bahwa saya tidak di-endorse untuk membuat video ini. Yang kedua, bahwa sepatu ini bukan sepatu saya, tapi sepatu teman saya. Saya pinjam untuk buat konten. Ini adalah Hoka Speedgoat 5. Sepatu ini didesain untuk kegiatan trail running. Jadi trail running itu adalah running atau lari pada lintasan yang bukan aspal, lebih ke lintasan tanah atau bebatuan gitu. Jadi apa yang dibuat untuk sepatu ini tentunya preferensinya adalah kegiatan trail running tersebut. Apakah sepatu ini bisa dipakai lari di lintasan kota beraspal begitu? Tentu bisa, hanya tentunya ada jenis sepatu yang lebih optimal lagi untuk kegiatan running di perkotaan. Apakah sepatu ini bisa digunakan untuk mendaki? Ya tentu bisa. Tapi ada jenis sepatu lain lagi yang lebih khusus untuk kegiatan mendaki begitu. Apalagi kalau dengan medan yang cukup berat ya. Karena jenis olahraga yang menjadi referensi dari sepatu ini adalah trail running, maka sepatu ini dibuat lebih ke mengutamakan ringannya, tapi cukup kokoh untuk kegiatan outdoor. Walaupun terlihat gahar seperti ini, beratnya cuman tidak sampai 300 gram. Uppernya itu terbuat dari mesh yang menurut mereka ini adalah 34% polyester dari bahan daur ulang. Ini yang warna hijaunya, di tokonya ada beberapa warna, cukup banyak lah untuk pilihan kalian. Dan pada bagian ini nih, pada bagian tumitnya, saya rasa tadi setelah saya coba enak karena si bagian tumitnya itu cukup mencengkram sehingga menghindari kejadian di mana kaki kita terangkat tapi sepatunya ketinggalan gitu. Jadi ketika tumit kita ngangkat, ya sepatunya ikut ngangkat juga. Kemudian di sekitarnya ini ada tulisan Hoka dan di sebelah sininya ada logo dari Hokanya. Meshnya ini ya satu lapis saja, kalau air akan merembes. Beda kan dengan sepatu yang untuk mendaki. Kalau sepatu untuk mendaki, seperti yang saya punya itu anti air, air tidak bisa masuk. Tapi karena sekali lagi memang kebutuhannya berbeda, sepatu ini tidak untuk tahan air, tapi lebih yang diinginkan itu kaki kita tetap tersirkulasi udara. Jadi kaki kita seperti bisa bernafas lah begitu. Kalau sepatu gunung itu ketika dibuatnya ya referensinya naik gunung, karena naik gunung itu jalan ya. Bagian lidahnya seperti ini, tipis tapi kuat, dan bagian dalamnya ini ada semacam penyambung lagi ke bagian uppernya, sehingga ketika berlari akan mengurangi kemungkinan si lidahnya ini bergeser ke kiri ataupun ke kanan. Jadi tetap ada di atas gitu, karena memang terhubung dengan semacam dipancang di sebelah kiri kanan bagian bodi dari uppernya ini. Lalu kemudian tali sepatunya, ini mereka menyebutkan bahwa ini komposisinya dari 70% bahan daur ulang nilon dan 30% bahan daur ulang polyester gitu. Nah, dan bagian di insole-nya ini, bagian dalamnya ini tidak menggunakan Ortholite seperti yang lainnya, tapi lebih menggunakan dari mereknya sendiri yaitu Hoka. Tidak terlalu tebal, tipis, cuman tetap enak digunakannya. Kenapa? Karena nanti kita ulas lagi bagian midsole-nya. Karena bagian midsole-nya itu sudah empuk banget. Empuk karena terbuat dari EVA. Inilah yang membuat walaupun sepatu ini terlihat gahar gitu ya, terlihat tebal, tapi karena ini terbuat dari bahan EVA dan kuat ya, ini membuat dia menjadi ringan untuk kegiatan lari di medan alam. Dan ini menurut saya tampilannya mantap banget nih dengan motif-motif yang seperti ini dan dengan warna-warni yang seperti ini. Jadi kalau menurut saya sih terlalu keren untuk masuk ke lintas alam gitu ya. Dan bagian midsole-nya ini, kenapa dia menggunakan EVA? Karena bahannya empuk untuk menahan hentakan. Ketika kegiatan trail running tentunya yang dipijak bisa berupa batu, bisa berupa tanah yang keras ya, sehingga ketika menginjak batu hentakannya itu yang keras ke kakinya, itu ke telapak kakinya, bukan batu yang kerasnya tapi redaman dari si midsole ini. Kemudian nah ini bagian yang paling pentingnya nih, yang membedakan sepatu lari biasa dengan sepatu trail running, yaitu bagian ini, bagian outsole-nya. Outsole-nya ini harus bisa menyesuaikan dengan trek yang licin.
Nah, makanya dia memakai outsole dari Vibram. Sudah terpercaya dan terbukti untuk lintasan yang licin pun dia mencengkram cukup kuat. Ini kan karena bergerigi gini ya, ini akan sayang kalau digunakan di trek aspal karena ini akan mengalami keausan kalau sering-sering ke aspal gitu ya. Tapi apakah boleh digunakan untuk lari di kota? Ya tentunya boleh-boleh saja ya. Uang-uang Anda yang beli ya tentunya di mana saja Anda gunakan ya terserah aja gitu ya. Masalah harga. Memang saya akui ini sepatu ini buat saya pribadi terlalu keren untuk masuk ke alam ya. Yang saya tahu kalau masuk ke alam itu warna sepatunya itu yang gelap-gelap lah, sehingga kalau kotor-kotor dikit ya nggak terlihatan gitu. Tapi kalau ini mencolok banget ya. Harganya sekitar 2,4 juta rupiah. Jadi apakah recommended? Setelah saya coba, ya kalau kalian punya uang segitu dan memang uang itu untuk dibelikan sepatu trail running, saya kira uang itu recommended untuk dibelikan ke Hoka Speedgoat 5 ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.